Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait dengan logo atau branding dari jasa yang kami tawarkan. Adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama itu ada Eza Arianti selaku ketua, yang kedua ada Gina Wardayani, saya sendiri, ketiga ada Fitri Dewi, keempat Ferry Andriadi, dan selanjutnya ada Vini Alfianita. Next. Selanjutnya, Za. Eza, selanjutnya. Oke, saya lanjutkan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan desain grafis. Nah, apa sih desain grafis itu? Jadi, desain grafis adalah proses komunikasi yang menggunakan elemen visual, misalnya tulisan, bentuk, gambar, yang bermaksud menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Dalam bisnis kami, yakni jasa desain dengan menyesuaikan berbagai kebutuhan pelanggan dan pastinya harga terjangkau, serta menyesuaikan dengan waktu dan tingkat kesulitan gambarnya. Adapun dalam jasa kami menggunakan beberapa aplikasi yang gratis dan berbayar seperti CorelDRAW, Infinite Design, dan Adobe Illustrator. Selanjutnya, itu ya branding. Branding merupakan kata yang berasal dari kata brand jika diartikan yakni merek. Merek menurut Kohler dan Armstrong pada tahun 2004 adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau pelaku untuk membedakannya dari pesaingnya. Atribut. Nama dari usaha kami yang memiliki makna serta kreativitas dan upaya pelayanan dengan cara komunikasi antar pelanggan yang baik. Manfaatnya, jasa kami dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kesenangan selama hasil bayar kami berikan. Adapun nilainya yaitu komitmen, kepercayaan, dan keamanan selama menjasa desain kami serta membantu membangunnya. Yang terakhir yaitu kepribadian. Kami selalu menghargai pilihan dan kepuasan para pelanggan dalam menggunakan jasa desain kami untuk semakin lebih baik. Bisa dilihat logonya. Nah, gambar logonya. Terus pertama untuk makna-maknanya sendiri, yang pertama itu mahkota. Kan dari nama kelompok kami itu Crow and Crew. Crow itu crown, mahkota, yang dimana artinya itu kebutuhan konsumen yang menjadi prioritas. Dan di sini ada 5 bentuk atau bagiannya gitu. Itu melambangkan jumlah anggota kita tuh terdiri dari 5. Terus ada huruf C. Huruf C ini merupakan representasi dari customer, pelanggan, kru sebagai pekerja atau anggota kami, kreativitas gitu, dan komitmen. C. Jadi C ini banyak arti yang positif gitu. Dan untuk yang ketiga, nama kelompok usaha. Tadi udah dijelaskan, Crown melambangkan jasa yang kita beri dan sebagai pelanggan adalah sang pemegang mahkota. Terus Crew itu melambangkan anggota kerja, kemudian disingkat jadi Crow and Crew. Terus ada 3 warna yang mewakili. Yang pertama warna kuning, yang bermakna ceria dan menyenangkan. Terus warna putih, bersih, suci, dan netral. Dan hitam, elegan, dan misterius. Ini berdasarkan dari penjelasan dari Redono tahun 2013. Nah, untuk arti warna kuning lainnya, warna kuning itu adalah warna cerah yang dapat dilihat dari jauh sehingga kerap dipakai untuk pemberitahuan dan berita penting. Warna kuning juga memberikan kesan kebahagiaan dan kejayaan melalui warna yang secerah matahari. Oleh karenanya, kami memilih warna tersebut karena penting bagi konsumen untuk membuat desain yang lebih baik bersama kami. Terus, untuk bentuk kotak pada logo sebagai background itu melambangkan kejujuran dan stabilitas serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan selama menggunakan jasa kami. Terus makna slogan, design makes life better. Artinya desain membuat hidup menjadi lebih baik. Slogan untuk jasa desain grafis kami yang pastinya dapat membuat hidup menjadi lebih baik
seperti dengan pelayanan yang baik dan cepat, serta mampu memberikan hasil desain yang memuaskan. Terus, hasil yang didapat tersebut mampu memberikan kebahagiaan, kegembiraan, sekaligus kedamaian bagi siapa saja. Mungkin itu saja, ini referensinya. Udah? Udah? Aman? Apa Tanya. terlalu cepat? Apa Oh, pertanyaan? oke. Siapa Silahkan. moderatornya? Persilahkan Ki dulu. Oh iya, oke. Bentar. Masih record kan? Masih Eza, saya lihat. Kasih Dita, mana? Oh, oke. Silahkan untuk penilai bertanya. Siapa mau bertanya? Boleh, silahkan. Eva duluan. Faizal Dita. mungkin duluan, Di. Saya lobet laptopku. Tuh. Sebentar pindah. Oh, silahkan Dita. Ladies first. Ya, Dita Mi dulu baru saya. Faizal. Dita Mi dulu. Oke, Faisal. Oh ya, oke. Saya dulu di Silahkan. ini. Di mana slide-nya? Oke, sabar. Bentar ya. Tadi udah. Oke. Pasti bagian sini. Ya, di sini kan ada beberapa warna toh. Ada background warna hitam. Dasarnya dia tuh sebagai elegan dan misterius. Warna kuning, warna putih. Ya, oke. Sebenarnya kan biasanya biasanya brand merek apa sih? Produk misalnya nih Aqua, dia kami milih warna biru. Itu kan karena dasarnya adalah warna biru itu kan sebagai sumber produknya dia, yaitu adalah air warna biru, identik dengan warna biru. Di sini sebenarnya warna-warna yang dipilih kelompok ini sebenarnya ada sih hubungannya dengan produknya atau hanya memang sebatas karena warna kuning artinya ini, warna putih artinya ini, atau warna hitam artinya ini. Oke, dapat diterima pertanyaannya. Tunggu ya. Beri kami waktu berapa menit ya? Atau ini buka lagi ya? Iya, waktunya ini. Bentar. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain lagi dari penilai lainnya? Coba bisa ke slide ketiga. Oke. Udah, di sini. Bisa ya, saya mau bertanya di bagian manfaat itu di situ dikatakan jasa kami dapat mendapat menjadi sumber kebahagiaan dan kesenangan selama hasil gambar yang kami berikan. Nah, mungkin saya tahu di sini ada beberapa kata yang agak kurang dapat dimengerti. Bagian ini selama hasil gambar yang diberikan. Nah, hasil gambar yang diberikan itu berarti dapat membuat kebahagiaan dan kesenangan. Nah, pertanyaan saya, apakah hanya kebahagiaan dan kesenangan saja yang didapatkan oleh customer, atau apakah ada hal lain? Kemudian jika memang hanya kedua ini, kebahagiaan seperti apa dan kesenangan seperti apa yang
yang customer dapatkan dari hasil gambar yang kalian sudah berikan. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Wardayani, perwakilan dari kelompok 6. Saya akan menjawab pertanyaan dari Faizal. Nah, tadi untuk pertanyaannya Faizal, tadi nanya pemilihan warna logo ya yang didasarkan pada artinya atau bagaimana. Nah, kalau menurut kelompok kami itu untuk penggunaan warna logo sendiri itu karena kita menawarkan jasa desain, jadi kita nggak ada batasan penggunaan warna pada logo yang kami tampilkan. Terus kenapa kami memilih warna hitam dan kuning? Tentunya karena ada alasannya sendiri. Kami memilih warna hitam dan kuning karena kuning dalam psikologi itu menyimbolkan keceriaan. Selain itu, menurut saya sendiri, kuning adalah warna yang cerah yang dapat dilihat dari jauh. Nah, makanya kebanyakan warna kuning digunakan sebagai pemberitahuan atau berita-berita penting. Karena warna kuning ini kayak gimana sih? Dia tuh bisa jadi simbol pemberitahuan seperti itu. Jadi terus juga melalui warna kuning dan hitam kami berusaha menciptakan sesuatu yang menjadi ikon kami, di mana kalau misalnya orang-orang melihat warna kuning yang ada di ikon kami, mereka tuh bakal ingat terus. Jadi sewaktu-waktu mereka akan melihat ikon yang hampir sama atau mungkin warna, mereka akan teringat sama desain yang kami tawarkan seperti itu. Lalu untuk penggunaan warna hitamnya, kenapa kami memilih background warna hitam dan tidak memilih warna yang lain? Karena selain penampilan yang elegan itu, hitam juga menyimbolkan ketegasan. Hitam dan kuning dapat dijadikan sebagai perpaduan warna yang pas. Seperti itu. Apa penjelasan saya dapat dimengerti? Ya, dapat dimengerti. Ya cuman Terima kasih, Faisal. sedikit ini. Boleh? Oke, silahkan Faisal. Habis itu Dita untuk menyanggah. Oke, ya, artinya secara langsung kelompoknya kalian itu memilih warna bukan berdasarkan arti dari, maksudnya bukan untuk menggambarkan produknya kalian, tetapi karena ada alasan yang mungkin karena warna kuning itu sebagai warna yang cerah atau warna yang ceria dan lain sebagainya. Tetapi memang dari sumber yang kalian dapat, bukan lagi dari sumber sih, memang setiap warna itu kan ada artinya, tetapi orang melihat warna itu kan suka sama warna itu kan personal. Maksudnya setiap individu menilai warna itu kan ada masing-masing definisi mereka masing-masing mengenai tentang warna. Jika dasarnya kalian atau alasannya kalian kenapa misalnya memilih warna kuning karena mudah diingat dan lain sebagainya, tetapi kayak seperti ini misalnya saya lebih mudah mengingat warna hijau karena warna hijau kan warna alam misalnya, di mana-mana kita bisa lihat warna hijau misalnya. Kalau memang dasarnya kalian adalah itu karena mudah diingat, karena ini, cobalah untuk memberikan kami penjelasan yang mungkin secara lebih spesifik. Kenapa kalian misalnya memilih warna kuning? Kalau memang alasannya karena warnanya ceria, ada banyak warna yang ceria, misalnya warna pink juga ceria, warna hijau, warna jingga, itu kan semua warna-warna yang ceria, warna-warna yang cerah. Ya, terima kasih, cuman itu sih. Pak Izal, gini, jadi kalau menurut itu kita tuh pilih warna kuning bukan cuma karena artinya. Kalau kita ngikut sama warna kesukaan dari tiap orang, itu kan warna favorit tiap orang itu relatif ya, jadi pasti beda-beda, tergantung dari seleranya masing-masing. Tapi kayak gini, ibaratnya itu kayak rem di kendaraan, warna rem di kendaraan itu merah. Kenapa mereka pakai merah? Kenapa bukan warna yang lain? Karena merah itu kayak merah itu warna yang bakalan paling kelihatan kalau dari jarak jauh. Kayak merah itu warnanya lebih terang daripada yang lain. Kuning juga seperti itu, hijau seperti itu.
Jadi kayak kita tuh berusaha membuat menciptakan warna di logo yang kalau orang lihat itu mereka bakalan fokus ke kita aja gitu. Menurutku gitu sih, nggak tahu kalau ada tambahan dari teman-teman yang lain. Kalau saya sendiri, karena warna kuning juga termasuk warna dasar ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat watermark dari desain kami itu lebih terlihat gitu. Terus warna hitam juga mungkin kalau misalnya efek bayangan tuh lebih terlihat. Mungkin dari saya situ itu mungkin ada tambahan dari anggota lain untuk pemilihannya itu sih warna kuning sebagai warna dasar. Oke, dapat diterima. Jadi cuman ingin memastikan. Jadi kelompoknya kalian itu memilih warna bukan untuk mendefinisikan produknya kalian atau untuk menggambarkan kelompoknya kalian, tetapi memilih warna hanya karena ya itu tadi ya sebagai dasarnya tadi cuman untuk menggambarkan warna kuning sebagai yang ceria dan sebagainya, ya seperti itu. Artinya bukan untuk menggambarkan definisi dari produknya kalian. Misalnya nih saya kasih contoh, misalnya Aqua yang tadi saya bilang warna biru, karena kan kita tahu Aqua itu kan air mineral, sedangkan warna biru itu air itu identik dengan warna biru. Atau misalnya apa lagi ya itu seperti itu. Jadi ini bukan Saya sama yang tadi. Saya cuma ingin memastikan saja sama kelompoknya kalian. Oke, terima kasih. Mungkin Dita ada yang mau disampaikan? Silakan. Oke, sebenarnya sanggahan ini sebaiknya disampaikan sebelum tadi Faisal juga sebelum Faisal tadi mengklirkan sanggahannya. Jadi yang ingin saya itu mengenai warna hitam yang digunakan pada background logo brandnya. Nah di sini tadi presenter menjelaskan bahwasanya warna hitam itu menggambarkan ketegasan. Maksudnya di sini ketegasan saya tidak bisa melihat gambaran ketegasan yang selaras dengan brand yang diusung oleh kelompok 6. Maksudnya mungkin boleh dijelaskan terkait ketegasan dalam hal ini tuh seperti apa. Maksudnya kan setiap warna itu kan setiap warna harus diselaraskan juga dengan produk, dan sedangkan tadi penjelasannya itu ada warna yang menegaskan seperti apa, mungkin bisa diperjelas terkait penjelasannya tadi presenter. Oke, terima kasih. Saya buka PPT-nya lagi ya, sebentar. Oke, tadi yang bagian sini ya. Oke. Pertama, untuk ketegasan, kayaknya saya nggak tulis itu. Saya menulisnya hitam itu dijelasin itu elegan dan misterius. Mungkin tadi ada yang bahas ketegasan, coba mungkin atau ada kesalahan dari saya ya. Bentar saya cek. Apa terlihat ya? Iya, tadi saya dengar pas ini menjawab pertanyaan dari Faisal. Oke. Pertama, kalau misalnya dilihat, saya ulang lagi ya, untuk hitam itu artinya elegan dan misterius. Terus juga dalam background-nya itu kan bentuk di luarnya itu warna bentuk kotak ya. Nah, bentuk kotak itu melambangkan kejujuran dan stabilitas serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan. Jadi kalau misalnya diartikan dalam jasa desain kami, itu kalau misalnya keamanan itu mungkin dari segi pelanggan itu mungkin dalam membeli atau mungkin membeli atau memesan jasa kami itu kita sebaik mungkin untuk menjaga privasi, atau mungkin ya untuk itu ditanyakan untuk kayak misalnya email kan, kalau misalnya kita mengirim data atau mungkin hasil gambar kami itu harus ya menjaga privasinya, terus nyamanan gitu selama komunikasi dalam itu ya, komunikasi dalam apa itu ya, kewirausahaan itu. Misalnya kita
jual beli itu sih. Oke, kayaknya saya gugup deh. Oke. Ini sama satu lagi tadi kan sebelum masuk di pertanyaannya Fajar itu kan tadi Fajar terkait ini manfaat ya kalau nggak salah. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi berhubung dengan ini logonya, apakah ini yang logo C itu yang ada di bawah dari lambang mahkota itu artinya tunggal atau jamak? Maksudnya arti C ini hanya untuk yang kayak kreatif, kru yang begitu, maksudnya model-modelnya itu tidak ada makna lain kah? Oke, terima kasih. Mungkin bisa dijawab ya kalau huruf C itu tadi saya banyak kata gitu yang tadi saya jelaskan bahwa huruf C itu representasinya dia customer, pelanggan, terus kreatif, terus komitmen gitu. Terus juga ada tadi cherish, kita ada kata baru gitu yang saya dapat juga baru. Itu artinya tuh kayak menghargai gitu antara pembeli atau penerima atau yang menyediakan jasa itu kami itu harus saling menghargai gitu. Kalau misalnya kita mungkin kayak ada kurang puas gitu dalam gambar yang kami berikan gitu, mungkin ada komplain atau saran tertentu yang bisa kami perbaiki. Mungkin itu sih. Terus juga dari nama kelompok kami kan CC ya, Crow and Crew. Itu mungkin jadi arti yang jamak gitu, kalau misalnya kita cari makna-maknanya yang lain. Oh, jadi maknanya itu, maksudnya makna tunggalnya itu hanya di pemaknaan huruf C-nya, tapi kalau mengenai ini model dari huruf C-nya itu tidak ada sangkut pautnya dengan arti lain kan? Karena ini saya lihat C-nya itu agak berbeda, ada sedikit lengkungan yang di bagian bawahnya. Jadi itu tidak ada makna kan? Nggak ada. Mungkin kalau misalnya dilihat dari ini mungkin sedikit berbeda ya kalau huruf C biasa. Tapi kalau misalnya kita lagi membuat sesuatu yang beda gitu, mungkin kayak ibaratnya seperti kayak goresan cat gitu. Kalau misalnya menggambar gitu, mungkin lebih sedikit berbeda atau pembeda gitu untuk huruf C-nya yang seperti biasa. Tapi kalau dilihat itu memang huruf C sih. Ya, ibaratnya gitu dalam pembuatan logo. Oke, sudah clear. Makasih presenter atas jawabannya. Silakan dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan Fajar ya. Tadi Fajar, apakah terdengar? Ya, silakan. Oke. Untuk manfaat ya. Tadi saya maaf tadi ada tulisan kata yang salah gitu. Jasa kami dapat menjadi harusnya tadi. Oke. Dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kesenangan selama hasil gambar yang diberikan. Oke, jadi jasa desain grafis itu kan berhubungan dengan seni. Nah, manfaat seni itu beragam ya. Salah satunya itu mengurangi stres atau cemas dan lain sebagainya. Terus yang utama dari jasa desain kami itu mengutamakan sumber kebahagiaan dan kesenangan. Tapi kalau untuk yang lainnya, itu mungkin tergantung dari persepsi orang yang melihat desain kami gitu. Nah, terus juga kalau misalnya dalam bentuk sumber kebahagiaan dan kesenangan itu mungkin bisa dari kepuasan dalam melihat gambarnya gitu. Misalnya ada salah satu pelanggan yang mungkin memesan atau mungkin menyuruh maksudnya memakai jasa kami untuk menggambar orang tuanya atau orang yang terkasih atau disayangi gitu. Jadi itu kayak setelah mungkin bisa hasilnya yang bagus, terus dia puas, itu dapat menjadi kesenangan atau kebahagiaan tersendiri gitu ketika melihatnya. Mungkin itu dari saya. Atau mungkin ada tambahan dari anggota lain? Kak? Atau Fitri, mungkin mau tambah? Atau Gina lagi yang tambah? Udah saya aja yang tambahin. Aku.
Oke. Silahkan. Wadah Fitri. Fitri lagi ngechat di room chat. Oke. Nanti saya Fitri mau baca sendiri atau gimana, Fit? Oke, tunggu. Oh, mohon tunggu sebentar ya. Dibacakan aja, Za. Fitri ke WC. Oke. Dari teman kami, Fitri Dewi, untuk sementara ini mungkin cuma kebahagiaan dan kesenangan saja, dan tidak menutup kemungkinan ada manfaat-manfaat lainnya yang didapat oleh customer. Kebahagiaan karena customer mungkin puas akan hasil desain kita, dan kesenangannya itu selain harga yang terjangkau dan rasa puas dari customer itu karena worth it gitu dengan harga terjangkau dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi klien atau pelanggannya. Mungkin dari Fajar ada yang masih kurang atau bagaimana? Oh ya, jadi kalau menurut saya sendiri, mohon maaf kalau agak ribut di sini. Menggunakan kata kebahagiaan dan kesenangan itu menurut saya hampir-hampir mirip gitu. Kebahagiaan dan kesenangan kan ya sama aja, mencapai kebahagiaan lah pokoknya. Nah, ada hal kata berbeda tadi yang saya dapatkan yaitu kepuasan. Nah, mungkin ini bisa yang menjadi tambahan di situ. Mungkin untuk mencapai kepuasan dan kebahagiaan pelanggan gitu. Karena sudah pasti ini hal yang berbeda dari konteks dari bahasanya itu sendiri. Kemudian manfaatnya sih kalau buat saya udah tepat sih kalau saya untuk kebahagiaan dan kepuasan itu. Nah, cuman ini yang tadi saya belum dapatkan dalam sebenarnya bisa dijelaskan tidak kepada kita kalau dalam mencapai kebahagiaan dan kepuasan pelanggan itu kalian melakukan hal seperti apa gitu? Apa yang kalian lakukan? Apakah memberikan diskon atau memberikan harga pelanggan kah atau apa sehingga ya pelanggannya suka gitu, bahagia dan mencapai kepuasan? Apa yang kalian lakukan? Oke, terima kasih. Mungkin ada anggota lain, mungkin Kak Vini, Kak Ferry yang mau tambah. Saya Oke, silahkan. kalau menurut saya sendiri, Fajar, untuk kepuasan customer ya, kalau customer kan biasanya setiap pelanggan itu mereka memperhatikan bagaimana respon dari pemilik produk itu, kayak respon dari yang menawarkan jasa. Kalau responnya bagus, respon bagus yang disertai dengan hasil yang memuaskan, biasanya mereka juga akan puas sama hasilnya. Selain itu karena sudah disertai sama harga yang lumayan terjangkau, karena memang kita di sini karena kita menciptakan desain ini khusus untuk anak sekolahan juga bisa dan lain-lainnya. Jadi kita menciptakan kayak ngasih harga yang terjangkau ke klien. Nah, itu kan udah termasuk ke salah satu rasa puasnya mereka. Kan kita udah tahu kalau ya pasti
sebagian besar atau hampir semua orang itu suka harga yang murah, seperti itu menurut saya. Berarti boleh saya ambil kesimpulan kalau kalian memberikan suatu pelayanan yang baik sehingga customer kalian merasa puas begitu dengan hasil yang kalian berikan dan harga yang mereka apa sih namanya? Harga yang mereka bayarkan gitu. Seperti itu ya? Iya, menurut saya seperti itu. Tapi mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Kalau tadi udah dijelasin tentang cepat dalam mengerjakan filenya atau gambarnya gitu, atau belum? Oke, belum ya. Kalau misalnya tadi terkait pelayanan, tadi sudah dijelaskan, tapi untuk lainnya lagi mungkin dari kecepatan gitu dalam membuat desainnya itu sih. Tapi kalau kami misalnya dari kepuasan gambar, terus juga kepuasan hasil gambar dan kecepatannya gitu. Tapi kalau misalnya cepat harus gimana gitu, ya urgent banget, itu harus ada tambahan berapa mungkin nominal 5.000 kayak gitu. Kalau dari saya. Oke. Clear nih kalau saya sih. Paham. Oke. Habib tadi mau bertanya, silahkan. Oh ya, terima kasih Fajar. Oke. Tadi udah di dalam PPT itu dijelaskan kalau misalnya warna hitam itu melambangkan elegan dan misterius. Terus juga kalau misalnya untuk watermark ya, untuk gambarnya itu mungkin kayak lebih kelihatan gitu. Jadi bisa lebih bagus gitu dengan warna hitam. Bagaimana Habib? Apakah putus-putus ya? Tes. Udah ribut sekali juga di sini. Ya. Tapi tadi terdengar nggak jawabannya? Ya kedengaran sih. Oh, kedengaran. Jadi bagaimana? Cuma tadi mau ketik tapi lama sekali. Udah terlalu ribut juga di sini. Tadi pas nyala mic-nya ribut sih. Oh, begitu. Tapi jelas kok Kalau suara. sekarang? Jelas sih suaranya. Oh, iya. Oke. Kan kalau saran saya kan tadi penjelasannya bilang memilih latar belakang hitam karena apa tadi misterius sama elegan. Kalau saya sih sarannya kan ini kan sebagai latar dari logonya. Jadi sebaiknya itu latarnya warna putih karena supaya dapat diartikan sebagai yang tujuan pokok dari usaha jasa Anda itu yaitu bersih apa tadi kalau putih, bersih, suci dan netral. Karena kalau kan nanti mungkin bisa dijelaskan bahwa Anda lebih mengutamakan yang namanya netral dalam memberikan jasa. Maksudnya netral di sini itu tergantung dengan kemauannya pelanggannya Anda. Tapi kalau misterius kan mungkin orang tidak masih pusing untuk menebak kalau misterius tuh belum masuk bagaimana di bahasanya.
kalau yang melatar belakangi dari jasa Anda itu nanti yang dianggap adalah misterius, mungkin akan lebih ambigu nanti pikirannya orang. Dipahami toh? Oke, dipahami. Ya, Jadi mungkin itu ini- saya karena mau juga lobet tapeku, jadi itu saya pertanyaannya. Oke, pertama terima kasih atas sarannya Habib. Oke, jadi sebenarnya logo kami itu ada 2 background. Yang pertama hitam dan putih. Tapi kenapa kita memilih hitam? Pertama, karena mungkin lebih terlihat gitu warnanya. Kalau misalnya untuk warna kuning sendiri. Jadi tadi kemarin juga kita sempat vote, terus juga tanya-tanya yang lain gitu, yang orang banyak secara umum gitu. Banyak yang memilih warna hitam sebagai background agar terlihat gimana gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada saran warna putih, baik nanti kami diterima atau mungkin akan kami pertimbangkan sekali lagi. Mungkin itu sih. Dan terima kasih atas sarannya. Oke, sip. Terima kasih juga. Oke, mungkin itu aja atau ada yang mau ditambah atau ditanyakan lagi. Saran, kritik juga nggak apa-apa. Yakin. Oke. Mungkin ini juga bisa Wow. Bentar. Eza Boleh. Kritik nggak apa-apa deh. Kami terima. bukan ini sih yang tadi Yang mana? nggak disinggung di slogan. Harusnya Ah. disinggung sih sebenarnya. Tadi Bagusnya juga dideskripsikan atau dijelaskan apa definisi atau arti dari slogan itu, hubungannya sama Juga si produknya juga. Itu sih diucapkan kalau saya. bersama juga bagus kayaknya. Oke, boleh. Yes. Nggak jadi. Design. Oke. Pro and crew. Design makes Makes life be Make better. life be better. Ulang. Okay. 1 minute. Less than 1 minute. Okay. Kamsahamnida. Buat yang lain ini masih. Thank you. Oke. Terima kasih ya. Thank you juga. Terima kasih. Semangat.